Ya, lantas bagaimana cara kita mengurangi kejenuhan dan kelelahan pada mata saat melakukan aktivitas bekerja dari rumah? Kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya, ada Dr. Adi Wicaksono SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Jakarta yang telah terhubung via sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Adi, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Ya, dok, ini faktor apa saja yang membuat kinerja mata ini meningkat? Oke, mata kita kerjanya akan lebih berat, terutama bila pencahayaan ruangannya tidak optimal, terlalu gelap ataupun terlalu terang. Kemudian jarak objek terhadap mata kita. Semakin dekat objek itu terhadap mata kita, maka kinerja mata kita makin besar. Yang ketiga adalah apabila ada kelainan kacamata yang tidak terkoreksi. Keempat, memanjangnya waktu fokus atau extended accommodation konvergensi. Ini biasanya pada kalau kita menyupir jarak jauh gitu ya. Mhm. Yang terakhir apabila waktu istirahatnya berkurang. Itu yang menyebabkan kinerja mata kita akan meningkat. Baik, Dok. Kalau dilihat dari proses WFH ini kan kita hanya tergantung pada gawai, Mhm, ya laptop, betul, handphone, ataupun memang harus berjam-jam menerima panggilan video. Nah ini betul. kinerjanya kan pastinya meningkat, Dok. Dampak apa yang bisa ditimbulkan dari aktivitas tersebut? Oke, apabila mata kita kerjanya terlalu berat, Mhm, maka lama-kelamaan dia akan mengalami kelelahan. mhm. Ya, ketika mata kita lelah, maka akan timbul gejala-gejala seperti mata berair, kemudian mata terasa pedas, kemudian gatal, penglihatan juga akan menjadi buram, sensitif terhadap cahaya, Mhm. kemudian eh, sakit kepala, terutama sakit kepala di bagian belakang kepala ataupun di daerah sekitar kelopak mata, kemudian susah untuk berkonsentrasi, yang terakhir adalah susah untuk membuka mata, bawaannya ngantuk terus. Hmm, Oke, dokter Adi, ini oke. ada tidak jarak ideal antara mata dengan gawai supaya mata kita tetap sehat dan tidak Betul. terlalu lelah seperti itu, dok? Untuk jarak ideal terhadap gawai itu sangat bervariasi tergantung dari besarnya layar gawai sendiri. Mhm. Untuk komputer ataupun laptop, biasanya kalau dia di bawah 15 inci, jarak idealnya sekitar 50 sampai 60 cm. Hmm. Sedangkan kalau di atas 15 inci, itu jarak idealnya sekitar 80 sampai 100 cm. Hmm. Ini berbeda untuk televisi ya. Kalau televisi kan biasanya lebih besar. Nah, kalau jarak ideal televisi itu adalah 5 sampai 7 kali diagonalnya. Itu jarak idealnya. Oke. Baik, Dok. Untuk pencegahan sendiri, Kak, apa ada yang bisa dilakukan? Misalkan pencahayaan di layar komputernya dikurangi atau menggunakan kacamata tertentu, Dok? Oke. Tentu saja kalau untuk pencahayaan di komputer harusnya kita harus men-setting komputer kita sehingga brightness-nya tidak terlalu tinggi ya dan Mhm. tidak terlalu rendah sehingga menyilaukan mata kita. Kemudian eh, hindari juga semburan AC. Kalau ada AC yang langsung ke wajah itu juga itu bisa Oke. menyebabkan mata kita juga akan semakin cepat untuk lelah. Mhm. Tadi juga pencahayaan ruangan juga harus diperhatikan dan jarak posisi harus ergonomis, jangan kepala tuh harus sejajar dengan layar. Oke. Jarak sudah, kemudian pencahayaan baik Betul. dari gawainya maupun Mhm. dari ruangan juga sudah. Yang selanjutnya adalah durasi ini, dok. Bagaimana kemudian durasi berapa lama waktu yang ideal untuk mata bisa terus-terusan bertatapan interface dengan layar? Sampai saat ini untuk orang dewasa tidak ada konsensus yang mengenai durasi berapa lama kita screen time ya setiap Mhm. hari. Mhm. Tapi sangat dianjurkan untuk mengadakan jeda atau break time. Jadi setiap 20 atau 30 menit istirahat dulu. Mhm. Istirahatnya nggak usah lama-lama, 2 menit atau 3 menit ya. Memejamkan mata, kalau nggak jalan-jalan dulu gitu. Mhm. Sedangkan kalau untuk anak-anak ini ada gitu. Kalau untuk anak-anak 0 sampai 2 tahun biasanya memang tidak dikasih screen time.
Tapi kalau untuk 2 sampai 5 tahun maksimum sehari itu 1 jam. Sedangkan kalau di atas 6 tahun sampai 18 tahun itu idealnya maksimum 2 jam sehari. Baik, Oke. Ini Dok, ini agak ya, Dok? ya memang ini agak susah untuk zaman sekarang ya. Ini Betul. konsensus ini dibuat jauh sebelum masa pandemik ini. Jadi kalau saya boleh menyarankan untuk terutama untuk anak-anak ya, yang sekolahnya di depan komputer itu dari jam 8 sampai jam 3, mungkin sebaiknya setelah sekolah mungkin boleh istirahat tidur atau enggak diberikan aktivitas-aktivitas motorik, jangan dikasih nonton TV atau main HP di situ. Baik, Dok. Ini kalau kita lihat memang kondisinya anak-anak sekarang juga harus dan terpaksa menggunakan gawai hampir lebih dari 3 jam gitu Betul. ya. Dan ini apakah ada asupan tertentu, Dok, yang bisa membuat mungkin daya tahan tubuh anak dan juga membuat kinerja mata anak lebih baik dan juga nutrisinya tetap bisa Terjaga. terpenuhi, betul. Untuk asupan makanan memang sangat dianjurkan makanan-makanan yang mengandung satu vitamin C, vitamin E, vitamin A, zinc, zat besi, koper, terus zeaxanthin, kemudian lutein, tidak lupa sama omega 3. Jadi contohnya adalah kalau untuk ikan-ikan laut ya, salmon, tuna gitu, kerang-kerangan, telur, terus kalau untuk sayur-sayuran seperti bayam, bokcoy, kale, wortel ya dan sebagainya. Kalau untuk buah-buahan seperti jeruk, citrun, anggur, alpukat, blueberry dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk daging juga ya, daging sapi itu banyak mengandung zat besi yang sangat dibutuhkan. Oke, Dok, ini kalau kemudian mau tidak mau kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Tapi ketika mata mulai terasa lelah, ada tidak tips-tips sederhana selain tadi jeda atau break selama 2 sampai 3 menit, asupan yang baik, ada tidak tips sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang bekerja di rumah untuk menjaga kesehatan matanya? Oke, tadi sudah sedikit diinfokan. Jadi kalau untuk tips ya sebenarnya harus sebelum kita bekerja kita harus pastikan dulu pertama posisi harus ergonomis, kedua pencahayaan cukup, tiga bila ada kelainan kacamata sebaiknya dipakai kacamatanya. Keempat, tadi jangan ada semburan AC yang langsung ke muka. Kelima, bila sudah mulai merasa nggak enak, sebaiknya istirahat. Kalau di rumah aja sebaiknya bisa ditambahkan dengan kompres hangat, kompres dingin itu akan sangat membantu. Oke, jadi memang tips-tipsnya seperti itu ya. Nah ini mungkin keluhan atau mungkin tips untuk para ibu-ibu Nah ini, yang mungkin tidak bekerja di rumah tapi menghabiskan waktu nonton film dari gawainya sambil tiduran nih, Dok. Mungkin ada tipsnya agar bagaimana mereka tetap bisa menjaga kinerja matanya. Oke, jadi tetap seperti anjuran saya, jadi ada aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit harus istirahat, memejamkan mata selama 20 detik atau melihat objek sejauh 20 feet atau 6 meter. Nah, ini harus continue dilakukan. Ya, jangan non-stop. Yang biasanya nonton, terutama film drama Korea ya, 3 jam lebih. Nah, itu sebaiknya jangan dihindari. Kemudian perhatikan asupan makanan dan waktu istirahat juga harus diperhatikan. Gitu. Oke, berarti memang harus memperhatikan Betul. kesehatan diri sendiri khususnya untuk mata. Terima kasih Dr. Adi Wicaksono Terima kasih, SPM Dok. dari Rumah Sakit Jakarta. Sehat-sehat terus, Dok, dan selamat kembali bertugas. Oke.